Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita akan belajar sesi baru ya teman-teman ya. Jadi kita akan belajar bagaimana sih cara membuat teks judul gitu ya, atau istilahnya title gitu ya. Atau lebih kerennya adalah low third. Nah, ini biasanya yang sering dipakai ya teman-teman ya. Istilah low third ini adalah animasi teks. Nah, oke. Kalau sebelumnya kita udah belajar bagaimana cara memberikan transisi gitu ya, itu kalian bisa explore sendiri. Kalau kalian ingin yang simple aja, bisa cari di internet ya teman-teman ya. Banyak sekali website yang menyediakan transisi gratis. Nah, itu bisa kalian ambil. Atau mungkin kalian ingin belajar bagaimana sih cara membuat secara manual gitu ya, membuat sendiri transisinya, silakan dicoba-coba sendiri. Nah, sekarang kita beranjak di bagaimana cara membuat titles ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja mulai. Nah, kemarin kita udah belajar tools-tools yang ada di Premiere Pro. Nah, terus lalu bagaimana cara membuat teks, yaitu dengan cara kita klik type tool ini ya teman-teman ya. Nah, ini ya, simbol T yang ada di bawah sini, atau mungkin shortcutnya bisa menggunakan huruf T yang ada di keyboard. Nah, jadi kita klik bisa seperti ini gitu ya. Nah, kita kemudian pergi ke program monitor ya teman-teman ya, yang ada di atas kanan ini. Oh ya, untuk footage-nya sendiri atau videonya ini sudah saya sediakan ya teman-teman ya di video-video sebelumnya. Tapi kalau kalian ingin menggunakan video kalian sendiri, silahkan. Oke, kita klik aja di sembarang tempat ya. Nah, sampai muncul seperti ini ya teman-teman ya. Dan muncul grafik atau teks di sini. Oke, kita misal ketik gitu ya. Jadi kita ketik terserah aja. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi seperti ini kita buat teks itu dengan cara kita pakai icon T yang ada di toolbar ini, atau bisa menggunakan shortcut T ini ya. Saya tekan T. Nah, maka ikonnya akan berubah menjadi seperti ini teman-teman ya. Jadi kita tinggal klik aja. Nah, seperti itu caranya. Oke, kita kembali. Nah, lalu bagaimana cara kita edit atau atur gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini kita klik terlebih dahulu. Kita masuk ke effect controls yang ada di pojok kiri atasnya teman-teman ya. Kalau di punya kalian nggak ada, bisa dengan cara klik Windows, kemudian centang effect controls ini teman-teman ya. Oke, ini kita udah punya teks hello ini ya teman-teman ya. Nah, ini yang tadi kita hapus saja. Nah, seperti ini. Nah, ini kita lihat di sini ada teks ya. Ini menandakan bahwa kita sudah menambahkan teks di footage kita. Kalau kita buka panah ini, maka banyak ini ya teman-teman ya. Nah, ini yang bisa kita atur, mulai dari alignment-nya gitu ya, center-centernya ke kiri atau rata kanan, rata kiri atau tengah gitu ya. Kemudian jenis fontnya ya, terus tipe fontnya mau bold, tebal, italic gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini adalah ukuran fontnya, dan ini mungkin appearance-nya. Jadi misal kayak warnanya gitu ya, kita bisa pilih warnanya di sini. Terus kemudian di sini ada stroke. Nah, stroke ini kayak garis di tepi gitu ya teman-teman ya. Jadi kita coba. Kemudian ada background, jadi dikasih background gitu.
Kemudian yang ini ada shadow gitu ya. Nah, memberikan efek shadow bayangan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini nanti masking kita akan pelajari di teknik selanjutnya, di materi selanjutnya. Kemudian di sini ada juga transform. Jadi kita bisa atur ya dari sumbu X-nya sendiri gitu ya, posisinya. Kemudian Y atas bawah gitu ya. Ini kanan kiri. Atau kita juga bisa langsung, kita ganti dulu, bisa langsung geser seperti ini juga bisa ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada scale gitu ya. Scale ini kita bisa atur besar kecilnya. Kemudian rotation, kita bisa atur rotasinya seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada opacity, yaitu transparansinya gitu ya. Kalau 0 itu dia semakin transparan, 100% maka akan penuh. Kemudian di sini juga ada anchor point. Anchor point itu ini ya teman-teman ya, kalau kita bisa lihat ada kayak lingkaran, kemudian ada panah kanan kiri bawah ini. Nah, ini adalah anchor point. Nah, saya akan jelaskan apa sih anchor point itu. Jadi anchor point itu fungsinya adalah sebagai anchor itu kayak jangkar gitu ya teman-teman ya. Jadi titik tumpunya. Nah, nih gampangnya seperti ini teman-teman. Ini misal saya mau kasih animasi scale gitu ya. Jadi dari kecil ke besar gitu ya. Nah, tumpuannya adalah di anchor point ini gitu. Jadi kalau misal kita, ini bisa digeser ya teman-teman ya, anchor point-nya kita misal taruh di pojok bawah kiri ini. Nah, seperti ini. Maka kalau kita coba animasikan, maka dia akan, nah, jadi dia dari situ teman-teman. Jadi dia timbulnya dari anchor point-nya. Nah, seperti itu. Kalau misal anchor point-nya saya pindahkan di pojok kanan atas seperti ini, anchor point-nya, maka kalau misal kita animasikan, maka dia akan dari kiri ke, nah seperti itu. Jadi fungsinya seperti itu ya. Kalau misal kita mau animasi bentuk rotasi gitu ya, maka anchor point-nya di sini ya. Jadi kalau mau animasi rotasi, maka titik tumpunya ada di anchor. Kita coba. Kita rotasi. Nah, jadi titik tumpunya di situ ya teman-teman. Oke, kita kembalikan ke 0. Nah, kalau anchor point-nya ini nggak harus di tepi ya teman-teman ya, anchor point ini ya. Kita bisa taruh di tengah, misal seperti ini ya. Kalau misal saya taruh di tengah seperti ini, maka kalau misal saya rotasi, maka dia rotasinya basicnya di tengah gitu ya, center. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau semisal saya mau scale, berarti dia mengecil kemudian membesarnya dari tengah. Nah, jadi seperti itu fungsi dari anchor point. Itu fungsinya kalau kalian mau bikin animasi gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian banyak sekali ya teman-teman ya di sini yang bisa kita pakai untuk mengatur titles kita. Nah, namun biar lebih mudah dan lebih fleksibel lagi, sebenarnya kita nggak cuma bisa edit lewat effect control sini ya teman-teman ya. Jadi kita bisa dengan cara klik window, kemudian kita klik essential graphics ini teman-teman. Oke, jadi caranya klik window yang ada di atas ini, kemudian kita klik essential graphics. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita klik edit. Oke, jadi tampilannya kurang lebih hampir sama ya, kayak effect control sini tadi, tapi ini lebih enak lah gitu ya, tatanannya lebih enak. Nah, jadi kita bisa ada alignment juga ya teman-teman ya. Jadi kita bisa align. Nah, jadi ini di tengah gitu ya, di tengah jarak atas bawahnya sama. Kalau yang ini jarak kiri kanannya sama, jadi center. Jadi kalian bisa atur sendiri.
Kemudian bisa juga line di atas ini ya, kemudian ini vertikal sama kayak center tadi, ini bawah, kemudian ini rata kiri, ini tengah, dan ini rata kanan. Nempel maksudnya, transformnya di kanan. Oke, betul ya. Ini sama juga, jadi ada X dan Y gitu ya. Kemudian ada scale. Ini ada anchor point-nya tadi ya. Nah, ini anchor point. Kemudian ini rotation. Ini opacity sama kurang lebih. Ini master style. Nah, ini master style ini kalau semisal kita sudah buat bentuk font, bentuk teks yang udah warna-warni misalnya kayak gitu ya. Bentuknya udah macam-macam, ini kita bisa membuat master text style. Jadi nanti saya contohkan deh. Oke, kemudian ini jenis fontnya, misal kalian ingin ganti font gitu ya. Kemudian ini bentuk reguler atau bold atau italic gitu ya teman-teman ya. Ini besar kecilnya. Ini rata-ratanya kalau kalian membuat paragraf gitu ya, mungkin ya teks yang panjang. Kemudian ini adalah tab width, jadi panjang tabnya, lebar tabnya ya teman-teman ya. Kemudian ini bisa meregangkan teksnya gitu ya. Kalau kita coba, nah gini ya. Jadi dia akan semakin jarak antar hurufnya akan semakin panjang. Kemudian ini kalau kita menyusun kata di bawahnya, ini jarak antar kata di atas dan di bawahnya gitu ya, ini banyak sekali. Kemudian ini tebal gitu ya, set tebal, ini set italic gitu ya, ini huruf besar semua gitu, ini small cap. Nah seperti ini huruf besar tapi dikecilkan. Kemudian ini pangkat, dan ini apa istilahnya, subscript yang di bawah itu ya, kayak H2O misal kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Ini juga sama ya, ada fill, warna, stroke, background, dan shadow. Bisa kalian atur sendiri. Oke, titles udah seperti ini. Nah ini teman-teman, kalau di Essential Graphic gitu ya, ini kita bisa menambahkan teks lagi teman-teman ya. Jadi di satu aset ini, di satu file ini ya, istilahnya seperti itu, di satu teks ini kita bisa menambahkan teks lagi. Jadi di satu ini ada banyak teks gitu teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi bikin grafik lagi, kotaknya pink ini sampai tumpuk gitu ya. Nah jadi di sini Adobe Premiere Pro menghadirkan solusi agar nggak ribet gitu ya timeline kita ya teman-teman ya. Nah ini caranya dengan cara klik new layer ini teman-teman ya. Nah kemudian kita bisa pilih mau menambahkan teks, bisa menambahkan vertical teks ke atas ke bawah gitu ya teman-teman ya. Atau mau ngasih shape ya, di sini ada rectangle, kotak gitu atau persegi, dan ellipse, lingkaran gitu ya teman-teman ya, atau oval gitu. Atau mungkin kalian bisa menambahkan gambar, image atau apapun. Ini ya banyak sekali ekstensi-ekstensi yang bisa kalian insertkan ke dalam grafik ini. Oke, jadi karena ini kita membahas title, kita pilih misal teks lagi gitu ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah jadi ininya tetap satu ya teman-teman ya. Jadi nggak buat grafik atau ping baru gitu ya, aset baru atau file baru gitu ya. Nah misal hai gitu ya teman-teman ya. Nah ini kita atur scale-nya. Ini terserah kalian ya, kalian buat sekreatif mungkin. Jadi kita juga bisa mengecilkan langsung dari sini ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu juga dari sini, kita juga bisa atur dari sini. Nah, misal seperti ini.
Oke, jadi kita bisa buat seperti ini gitu ya, bebas. Kemudian misal kita mau kasih shape gitu ya teman-teman ya. Nah ini ya, jadi shape seperti ini. Nah ini kan ketutup nih teksnya teman-teman ya, karena dia posisinya ada di layer paling atas. Jadi ini adalah bentuknya seperti lapisan gitu ya teman-teman ya. Jadi tumpukan seperti layer, tumpukan lapisan gitu ya teman-teman ya. Kita pindahkan di bawah. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita bisa atur. Sedangkan kalau shape seperti ini kita juga bisa atur align dan transformnya, besar kecilnya, skalanya, anchor point-nya juga gitu ya. Kemudian kita bisa ganti warnanya gitu ya. Nah, terserah ya, bebas, kalian bisa atur sendiri. Kemudian ada stroke. Nah ini ya, stroke ini seperti ini ya teman-teman ya. Jadi memberikan garis batas, garis tepi gitu ya. Kemudian ini ada shadow. Nah kita bisa atur opacity-nya gitu ya. Kemudian angle-nya, pencahayaannya dari arah mana gitu ya teman-teman ya. Distance-nya gini. Nah seperti ini distance. Kalau pencahayaan ini, nah seperti ini gitu ya, arah derajat bayangannya. Kemudian ini ada semakin apa ini istilahnya, size-nya ya, di ukurannya seberapa shadow-nya, dan yang ini ada blur-nya, semakin blur atau semakin tampak seperti ini. Nah seperti itu teman-teman. Ini terserah ya, kalian bisa atur-atur sendiri. Oke, saya kembalikan seperti ini aja. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, caranya untuk membuat titles atau judul gitu ya. Atau mungkin seperti loader yang lain gitu. Kalian bisa buat seperti misal nama kalian gitu ya teman-teman ya. Nah, di video ini namanya adalah Anthony. Jadi kita ganti aja. Nah seperti ini, yang ini kita misal ingin menghapus, kita tinggal klik delete ini ya, tombol delete yang ada di atas. Nah seperti ini teman-teman. Oke, kita V untuk kembali ke sini. Misal kita seperti ini, ininya kita atur. Nah seperti ini ya, biasanya kan seperti itu ya. Nanti saya akan ajarkan yang lebih kompleks. Ini kita belajar basicnya terlebih dahulu. Nah ini kita bisa pilih ya teman-teman ya. Jadi kalau misal ingin menyenterkan gitu ya, menengahkan gitu ya teman-teman ya. Jadi kita dengan cara klik teksnya, kemudian kita tekan tombol shift gitu ya, tahan shift, kita klik shape-nya, kotaknya. Nah kita bisa align ya teman-teman ya. Jadi ini kalau rata tengah jangan pilih yang ini ya. Kalau kalian pilih yang ini basic center dan line-nya, vertical horizontalnya, basicnya adalah videonya gitu ya. Jadi misal, nah dia akan mengikuti videonya. Kita undo, biar tengah kita pakai yang ini teman-teman ya. Seperti ini, kemudian nah bisa seperti ini. Kalau mau rata atas seperti ini, kita tengahkan aja. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu cara membuat title. Nah di pertemuan selanjutnya saya akan kasih tutorial bagaimana cara membuatkan animasinya gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Kalian bisa koreksi juga di kolom komentar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.